Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal baratil mukhlisin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. TV MUI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pada siang ini, hari ini, untuk senantiasa mencoba mengevaluasi kehidupan kita sekaligus dalam rangka mempersiapkan diri untuk masuknya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, barakah, maghfirah, bulan yang di dalamnya memiliki nilai kekhususan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu digambarkan seperti orang yang memasuki diklat, ya, pendidikan dan latihan. Tentunya ada pola-pola, ada proses yang harus dipersiapkan supaya pada saat masuk diklat itu memiliki keutuhan, memiliki keberhasilan, sehingga masuk dalam kategori orang yang sukses hasil diklatnya itu. Dalam Quran disebutkan menjadikan sosok seorang muslim masuk dalam kelompok al-faizun dan hasilnya memiliki la'alakum tattaqun. Pemirsa TV MUI yang insyaallah dimuliakan Allah, ada hal-hal yang terlena, terlupakan oleh seorang, sehingga jangan sampai nanti masuk kategori melaksanakan ibadah saum Ramadan itu masa masuk dalam kategori adalah saumul awam atau puasa yang bersifat penggembira. Nah, tentunya untuk supaya tidak masuk kategori saum berpuasa yang masuk kategori penggembira itu, maka memang harus kita persiapkan dari bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini bulan yang penuh memiliki nilai kehidupan kita, ibaratnya dalam rangka untuk menyiapkan penanaman dan hasilnya nanti ada di bulan suci Ramadan. Sehingga ulama sering memberikan komentar, inna rajaba syahrullah wa sa'bani syahri wa saum ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan yang memang memiliki keutuhan khusus terkait mi'rajul mu'minin as-shalah. Nah, di bulan Sya'ban ini Rasul banyak sekali melakukan yang bersifat ritual antara dirinya sebagai makhluk dengan Sang Khalik Allah. Bahkan banyak riwayat-riwayat bahwa Rasulullah banyak sekali melakukan ibadah saum, ibadah puasa surat di bulan Sya'ban. Tapi ada riwayat lain bahwa Rasulullah juga di bulan Sya'ban, menurut keterangan Siti Aisyah, juga makan dan minum di bulan Sya'ban. Yang jelas bulan Sya'ban dalam rangka mempersiapkan diri itu tidak lain adalah yang pertama, menjadikan sosok persiapan itu, mental spiritualnya itu menjadikan menjadi sosok seorang muslim yang dikategorikan muslim yang minded. Nah, muslim yang minded itu apa? Muslim dari sisi karakter, keimanan, keutuhan keakidahannya itu tidak lain adalah memiliki ittijah yang benar. Nah, ittijah yang benar inilah yang harus kita persiapkan. Yang pertama, dalam kaitan di bulan Sya'ban ini secara vertikal lebih mengkondisikan, mengkoribkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga disebutkan dalam Quran, istaghfiru lidzunubihim, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Secara horizontal tentunya di bulan
Sya'ban ini harus kita menciptakan kehidupan yang kondusif, yang menjunjung tinggi perilaku yang baik, berakhlakul karimah. Ini persiapan-persiapan itu. Oleh karena itu jangan sampai nanti di bulan suci Ramadan itu gagal tokral. Sebagaimana apa yang disabdakan Nabi dalam satu riwayat bahwa ada 3 kelompok yang ditolak ibadah saum Ramadannya. Bahkan diharamkan masuk ke dalam sorga, yang merupakan diaminkan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Di saat Rasulullah pada saat menyampaikan khutbah awal Ramadan, disebutkan kedatangan malaikat Jibril, sehingga Mu'adz bin Jabal mendengar menyimak aminnya Rasulullah 3 kali. Sehingga setelah Ramadan atau setelah melaksanakan khutbah, Rasulullah menyampaikan makna amin itu yang pertama. Siapa yang saum hari ini, malam harinya menghidupkan qiyamul qiyam Ramadan, tetapi dia belum minta maaf kepada ibu bapaknya, maka semua aktivitas kegiatan Ramadannya semua ditolak dan dia haram masuk dalam surga. Aminkan Muhammad, kata malaikat Jibril, amin. Amin yang kedua, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau ada manusia umatmu hari ini melaksanakan saum, malam hari sibuk menghidupkan qiyamul qiyam Ramadan, bahkan berinfak sedekah jariyah, tetapi dia belum minta maaf kepada tetangganya, pada sohibnya, maka semua aktivitas kegiatan Ramadannya ditolak oleh Allah dan dia haram masuk ke dalam surga. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau ada manusia, kada umatmu hari ini melaksanakan ibadah saum, sama seperti tadi meramaikan, menghidupkan qiyamul qiyam Ramadan, tadarus dan sebagainya, tetapi dia seorang agnia yang sudah mampu, yang sudah cukup, tidak responsif terhadap para fukara wal masakin, maka semuanya kegiatan aktivitas Ramadannya ditolak oleh Allah dan dia haram masuk dalam surga. Aminkan Muhammad. Oleh karena itu, pemirsa TV MUI yang insyaallah dimuliakan Allah, ini yang terlupakan. Jangan sampai masuk ke 3 kelompok itu yang ditolak amaliyah Ramadannya sehingga diharamkan masuk dalam surga. Apa yang harus kita lakukan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Secara hablum minan nas, sekarang ini di bulan Sya'ban itu silahkan banyak silaturahim, tapi hakikat buah silaturahmi itu untuk melahirkan saling memaafkan. Saling memaafkan ini penting. Nah, tentunya seorang akan saling memaafkan, mampu memaafkan kesalahan orang lain kalau berangkat hatinya yang sudah bersih. Maka ada istilah tazkiyatun nafsi. Bagaimana pencucian hati itu, jangan sampai sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tercela itu masih ada dalam lubuk hatinya, sehingga saum mah saum, puasa mah puasa, tetapi hanya sebatas mampu melapar haus dan dahaga, tetapi hakikat saumnya itu belum menjadikan sosok saum yang disebutkan saumul khawas, puasa yang khusus. Ini yang tentunya mencoba wanti-wanti dari kita sekarang. Maka di bulan Sya'ban bukan hanya sedang meramaikan, berziarah kepada saudara-saudara karun kita yang sudah wafat, itu menunjukkan hanya untuk mengingatkan diri kita bahwa kita pun juga akan meninggal, akan wafat. Tapi yang paling penting di Sya'ban ini sebelum Ramadan itu yang paling pokok adalah untuk saling memaafkan antara kita sama kita muslim khususnya, sehingga tidak ada lagi dasar-dasar lain, tidak ada lagi hal yang mengganggu dalam kehidupan kita. Maka kalau sudah disempurnakan, dilakukan secara operasional untuk saling memaafkan, maka ada istilah para syair, am hayakula mu'min syahrul syam syahrul Ramadan. Begitu indahnya, bahagianya
karena mereka itu tidak lagi punya nilai hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan, perbuatan-perbuatan dosa, karena hakikatnya sudah saling memaafkan. Bahkan disebutkan kata Rasulullah, salah satu mimma karimil akhlak, ada 3 perkara akhlak yang paling hebat, yang paling mulia. Akhlak yang paling hebat, yang paling mulia itu yang pertama, anta'fuwa amal zulamaka. Engkau harus mampu memaafkan kesalahan orang sekalipun orang itu masih mendolimimu, masih membencimu. Nah, ini tingkat paling tinggi seorang memiliki keimanan itu, mampu memaafkan kesalahan orang. Yang kedua adalah menghubungkan kembali satu rahim. Ya, seperti terputusnya komunikasi, terputusnya hubungan silaturahmi, maka di bulan Sya'ban ini perbanyak silaturahim dan mencoba untuk merajut kembali nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Nah, yang ketiga yang disebutkan kata Nabi, bahwa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau saling memberi itu logis, normal. Tapi orang yang memiliki sifat yang disebutkan adalah agak sedikit bakhil, agak sedikit pelit dan sebagainya, itulah kita beri. Nah, dan kita tidak mengharapkan pemberian dari orang yang memberi itu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan persiapan kita. Maka memaknakan amhayakula mu'min itu, sehingga orang beriman, orang mukmin begitu senang, bahagia, bergembira dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, welcome, selamat datang bulan Ramadan yang memiliki keutuhan. Insya Allah cita-cita kita semua hasil saum qiyamul lail, qiyamul Ramadan itu, yang pertama la'alakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa. Yang kedua, menjadikan 1 Syawal nanti kharaja min dulubihi kayaumi warasumuhu, keluarlah noda dan dosanya itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Maka disebutkan Aidul Fitri, kembali bersih. Nah, pemirsa TVmu yang insya Allah dimuliakan Allah, persiapkanlah bukan hanya sekedar mandi junub, tapi yang paling penting baik vertikal horizontalnya mumpuni dalam kehidupan kita untuk melahirkan dasar kita bahwa Ramadan yang akan datang menjadikan, merekrut diri kita menjadi sosok seorang muslim yang handal, seorang muslim yang diharapkan baik untuk dirinya, keluarganya, insya Allah untuk lingkungan masyarakat pada umumnya. Demikian tentunya sekilas pintas persoalan persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang baik pasti Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.